Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan kajian kita pada tema wahyu ilahi. Di bagian yang kedua, saya akan mengutarakan 3 poin pokok. Yang pertama bertafakur, yang kedua adalah ketentuan-ketentuan wahyu yang datang setelah kitabullah Al-Quran, dan yang ketiga, adakah contoh wahyu yang datang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Nah, pada bagian yang pertama ini kita mari perhatikan beberapa fakta yang telah kita bahas di dalam bagian yang pertama, yakni bahwa di satu sisi wahyu syariat telah sempurna dengan turunnya Al-Quranul Karim kepada yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di sisi lain, apabila kita memperhatikan sifat al-mutakalim Allah Ta'ala, yang tidak mungkin Allah Ta'ala bisu. Kemudian di dalam surah Asy-Syura disebutkan 3 cara Allah Ta'ala berkomunikasi dengan hamba-hamba terpilihnya. Dan yang terakhir, kita perhatikan esensi wahyu sebagai petunjuk kepada umat manusia. Dengan memperhatikan hal itu, maka dapat disimpulkan tidak mungkin wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tertutup semuanya. Karena apa? Karena bimbingan Allah Ta'ala, petunjuk Allah Ta'ala senantiasa diperlukan dalam mengarungi kehidupan yang sangat luas ini. Sebagai kata kunci untuk menyambungkan hal-hal tadi, maka kita kemukakan di sini bahwa wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk syariat telah tertutup ya dengan adanya kesempurnaan wahyu Al-Qur'anul Karim. Akan tetapi wahyu yang bersifat non syariat sebagai petunjuk akan tetap ada. Karena tidak mungkin ya, sekali lagi Allah Ta'ala mustahil itu ya, Allah Ta'ala mustahil bisu. Kemudian juga tidak mungkin Allah Ta'ala menutup diri ya untuk memberi petunjuk kepada hamba-hambanya. Hal yang sederhana misalnya ketika kita dihadapkan pada 2 pilihan, maka ada satu sunnah yang mulia Rasulullah SAW untuk melaksanakan sholat istikharah, yang pada dasarnya istikharah itu adalah memohon petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan biasanya dari beberapa pengalaman orang-orang di dalam melaksanakan sholat istikharah itu ada kesimpulan, ada ketetapan, ada inspirasi, ada intuisi yang Allah Ta'ala resapkan ke dalam diri kita, atau melalui ru'ya, atau melalui mimpi ya. Kemudian mimpi setelah sholat istikharah itu ditakwilkan, oh seperti ini. Nah, ini juga merupakan bentuk wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang di kategori yang kedua. Cara Allah Ta'ala berbicara kepada hambanya adalah dari balik takbir tadi ya, di bagian yang pertama itu. Bahwa melalui mimpi, melalui kasyaf, melalui ilham, diresapkan ke dalam hati sanubari kita. Itu kan cara komunikasi Allah Ta'ala ya, memberikan petunjuk kepada kita sekalian dari balik tirai. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun demikian ini perlu kehati-hatian kita bahwa ada ketentuan-ketentuan yang harus diikuti ketika misalnya kita mendengar ada wahyu setelah Al-Quranul Karim atau setelah hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Ketentuan-ketentuan itu diantaranya adalah bahwa yang pertama harus selaras dengan kitabullah Al-Quran, tidak bertentangan, tidak merubah atau tidak mengganti ayat-ayat Al-Quranul Karim. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa saja ya lafaz dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang terpilih ya, siapapun itu ya, berupa
bagian dari ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, akan tetapi dimaksudkan untuk memberikan pemahaman mendalam ya, terhadap ayat itu dikaitkan dengan konteks yang ada pada saat itu. Nah, nanti akan saya berikan contoh-contoh di antara hal ini. Jadi ada beberapa sahabat Rasulullah SAW dan orang-orang yang masyhur di dalam keilmuan Islam. Ada di antara mereka yang menerima wahyu Al-Quran, ya, tetapi tadi berupa pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat-ayat itu. Nah, kemudian bisa juga wahyu yang diterima setelah Al-Quranul Karim ini hanya merupakan kabar suka, ya, kabar suka yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa-doa kita, menjawab permohonan kita, dan Allah Ta'ala membimbing kita. Jadi hanya berupa kabar-kabar suka, mimpi yang benar misalnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga menjadi hal yang sangat penting, bahwa jika dirasa ya wahyu itu bertentangan dengan kitabullah Al-Quran, harus ditakwilkan sesuai dengan sunnah dan hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tetap yang menjadi patokan adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang keempat, ya, wahyu setelah Al-Quran itu disebut sebagai wahyu mubasyirat, ya. Jadi yang memberikan kabar suka. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini kemudian saya akan berikan beberapa contoh wahyu yang diterima oleh para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah wahyu kepada para sahabat ya setelah hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Wahyu itu disebutkan ya demikian, ketika para sahabat radhiyallahu anhum ya hendak memandikan jenazah yang mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, kami tidak tahu apakah kami menanggalkan pakaian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau memandikan bersama pakaiannya. Nah, ketika itu, ketika mereka berselisih tentang hal itu, maka Allah menjatuhkan kantuk atas mereka. Tidak ada dari mereka kecuali dagunya pada dadanya. Jadi begini mengantuk ya. Nah, kemudian pada saat itu dari sudut rumah itu datang malaikat Jibril dan mewahyukan ya seperti ini ya. Jadi igsilu Nabiya sallallahu alaihi wasallam wa alaihi siyabahu. Jadi mandikanlah jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, sedang padanya ada pakaiannya. Jadi ini wahyu pertama yang diterima oleh para sahabat sesaat setelah hadrat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Hal ini ada di dalam kitab Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Hazrat Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nah, kemudian yang kedua, wahyu yang diterima oleh Hazrat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku dalam keadaan tidur melihat Tuhanku. Lalu Allah berfirman, wahai Ibnu Khattab, mintalah kepadaku. Aku diam. Maka dia berfirman kedua kalinya, wahai Ibnu Khattab, aku mengemukakan kepadamu kerajaan-kerajaan, baik kerajaan jasmani maupun kerajaan rohani. Dan aku berkata kepadamu, mintalah kepadaku. Akan tetapi engkau diam saja. Lalu Hazrat Umar berkata, wahai Tuhanku, engkau telah memuliakan para nabi dengan kitab-kitab yang telah engkau turunkan kepada mereka. Maka muliakanlah aku dengan kalam darimu tanpa perantara. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Ibnu Khattab, siapa yang berbuat baik kepada orang yang berlaku buruk kepadanya, maka sungguh dia telah bersyukur kepadaku. Namun siapa yang berbuat buruk kepada orang yang berbuat baik kepadanya, maka berarti ia telah menukar
nikmatku dengan kekufuran. Keterangan ini ada di dalam kitab Nazah Al-Majalis jilid pertama ya, Babul Hilmi Washofi halaman 107. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hampir serupa peristiwanya juga wahyu seperti dalam keadaan mimpi ini ya, dalam keadaan tidur juga diterima oleh Imam Syafi'i ya. Beliau berkata bahwa Imam Syafi'i melihat Allah dalam mimpinya ya, dan beliau berdiri di hadapannya. Allah berfirman, "Wahai Muhammad bin Idris, tetaplah teguh di dalam mengikuti agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan janganlah sekali-kali engkau tergelincir karena engkau akan sesat dan menyesatkan. Engkau imam umat ini, janganlah engkau takut kepadanya. Bacalah, inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ilal azqani fahum mukmahun." Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya dari wahyu ini adalah sesungguhnya kami telah memasang rantai sekeliling batang leher mereka sampai dagu mereka, sehingga mereka menengadahkan kepala ke atas. Imam Syafi'i berkata, maka tatkala saya terbangun, saya sedang mengucapkannya berkat pendidikan melalui kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Keterangan ini dalam kitab Al-Matolib ya, di halaman yang ke-100, dan wahyu ini sama persis ya dengan dengan surah Yasin ayat yang ke-9. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari keterangan ini ya kita bisa dapati ya bahwa wahyu yang diterima oleh Hadrat Imam Syafi'i ini merupakan pengulangan dari ayat Al-Qur'an surah Yasin yang ke-9 ya, di ayat yang ke-9. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Imam Ahmad bin Hambal pun ya di dalam keterangan ini dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Pada malam hari itu saya menyaksikan suara-suara yang mengatakan, 'Wahai Ahmad, bersukacitalah engkau, Allah telah mengampunimu karena engkau telah menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Dia telah menjadikan engkau imam, engkau akan diikuti.' Aku bertanya, 'Siapakah engkau?' Maka jawabnya, 'Jibril.'" Hadirin sekalian, Imam Ahmad bin Hambal dalam Kitabus Syifa Al-Qadiyat di halaman ke-13 ya, juz kedua, ini diterangkan menerima wahyu seperti ini. Nah, wahyu ini kalau saya memperhatikan merupakan wahyu mubasyirat, kabar suka kepada Imam Ahmad bin Hambal atas keteguhan iman beliau dalam mengikuti agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja ketika suasana batin beliau ya ini memperkirakan ya ada sesuatu yang menggembirakan hati beliau ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya telah meridhoi Imam Ahmad bin Hambal dalam mengikuti agama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin sekalian, kemudian di dalam beberapa keterangan juga Khawajah Mirdad ya, ini beliau adalah orang suci pada zamannya, menulis dalam Kitabul Ilmi Alkitab Wahyu yang telah beliau terima, berbunyi sebagai berikut, "Apa hukmul jahiliyah tabghuna fi zamanin yahkumullahu ayatihi mayyasha?" Apakah kamu menginginkan peraturan jahiliyah di zaman di mana Allah menetapkan tanda-tandanya yang dikehendakinya? Ini terdapat di dalam kitab ilmu kitab yang ditulis oleh beliau ya, berkenaan dengan tahdisun nikmah ya, kata-kata dari wahyu itu ya, afa hukmul jahiliyah tabghuna, itu persis seperti bagian dari surah Al-Maidah ayat ke-51. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi juga disebutkan menerima wahyu. Demikian ya, keterangannya. Beliau berkata, "Maka diturunkan wahyu kepada saya." Artinya,
Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan keturunannya, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa dan para nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kepadanya kami menyerahkan diri. Ini terdapat di dalam kitab Futuhatul Makkiyah jilid ketiga halaman 35. Wahyu yang beliau terima sebagaimana tersebut di atas tadi adalah persis ya firman Allah Ta'ala ya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-94. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sebagai kesimpulan dari keterangan-keterangan ini ya, bahwa wahyu-wahyu yang datang setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat sifatnya adalah ya hanya memberikan kabar suka. Kemudian yang kedua merupakan pengulangan-pengulangan dari ayat-ayat suci Al-Quran ya, baik itu secara utuh maupun kata-katanya mirip ya, dan di dalamnya ya diresapkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ayat yang diwahyukan. Nah, kemudian yang selanjutnya bahwa wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang ya setelah hadrat Rasulullah SAW wafat, sekali lagi ketentuannya adalah tidak merubah, tidak mengganti ayat-ayat suci Al-Quran ya, hanya berupa penguatan pemahaman terhadap ayat-ayat itu, atau hanya bersifat kabar suka terhadap orang-orang yang memiliki kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya yakin di dalam sejarah para wali ya, orang-orang suci juga mereka banyak menerima wahyu, ilham, kasyaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.